Alhamdulillah, pada sore hari ini, 2 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 24 Maret 2023, kita diberi kesempatan bertemu dan belajar menuntut ilmu kepada Al-Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk para jemaah yang hadir di Zoom, YouTube kajian kolaborasi hari ini yang diselenggarakan oleh MT Awabin, Samara Taklim, Hijratul Kafah, dan Overseas Mengaji, ahlan wasalan bihudurikum. Sebelum memulai kajian sore hari ini, yang berjudul Bukti Manusia Tidak Takut di Zaman Ini, mari bersama meluruskan niat dengan lillahi ta'ala, dan mematuhi adab-adab dalam bermajelis taklim. Dan bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan kirim chat ke admin co-host pertanyaan. Insya Allah akan dibacakan apabila waktu memungkinkan. Toyib, tak perlu berlama lagi kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Susilo Habizahullah. Falyatafadol masykura wa ma'jura. Jazakallahu khairan akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim kolaborasi yang mengadakan kajian kita pada siang hari ini, yakni Samara Taklim, Hijratul Kafah, Majelis Taklim Awabin, Overseas Mengaji. Semoga insya Allah siapapun jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita di taklim kolaborasi siang ini, semoga Allah limpahkan limpahan rahmat dan barokahnya. Allah cucurkan dengan hidayahnya, dan semoga kita bisa tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kajian kita pada siang hari ini adalah dengan tema ini bukti manusia tidak takut di zaman ini. Ini adalah suatu bagian daripada akhir zaman. Dan di zaman ini banyak manusia nggak takut. Apa buktinya? Kita buktikan nanti. Dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis, ini salah satu bukti akhir zaman. Di mana manusia tidak lagi takut. yakni tidak takut tentang perbuatan dolimnya, perbuatan maksiatnya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dilanggar. Apa penyebabnya? Karena manusia tidak mau mencari ilmu agama, bodoh dalam agama. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yuthbatul jahl wa yushrabul khamr wa yadhharuz zina. Salah satu tanda-tanda tentang datangnya hari kiamat adalah
dicabutnya ilmu, sehingga merajalelanya kebodohan, sehingga melimpahnya minuman-minuman khamar, dan merajalelanya perzinahan. Di zaman Rasul, ketika khamar telah diharamkan, sahabat takutnya luar biasa terhadap khamar. Menyentuh saja tidak. Semua dibuang. Setelah itu tidak ada yang berani minum khamar. Karena ada hukuman yang sangat berat. Dicambuk 40 kali cambukan di zaman Rasul. Maka sahabat jera ketika itu. Apa yang terjadi zaman sekarang? Bahkan orang-orang muslim minum khamar seakan-akan sudah menjadi party. Perayaan, bangga seakan-akan bisa minum khamar. Tidak lagi takut. Apa sebabnya? Ilmunya tidak punya. Tidak punya ilmu agama. Perzinahan, subhanallah, di zaman Rasul. Orang yang berbuat zina mengaku akan perbuatan zinahnya. Mengakui dosanya, meskipun harus dirajam. Sekarang, orang tidak mengaku zina. Kalau toh ngaku zina, bangga. Bahkan zina dipertontonkan di media sosial. Kenapa? Nggak punya ilmu. Nggak takut sama Allah. Ini bukti akhir zaman. Manusia saat ini tidak takut lagi. Nggak mau belajar ilmu agama, nggak malu. Tapi kalau tidak punya gelar dunia, malunya luar biasa. Ini bukti, saudara sekalian. Sehingga kebodohan di mana-mana. Bodoh dalam urusan agama. Sehingga banyak orang diangkat pemimpin menjadi pemimpin, berfatwa tentang agama tanpa ilmu agama. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Fadallu wa adallu. Ini terjadi dan ini nyata, saudara sekalian. Rasul sudah menyampaikan ini kapan? Sejak 1400 tahun yang lalu. Lalu apalagi salah satunya dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min asyrati sya'ah, sesungguhnya yang termasuk daripada tanda-tanda kiamat adalah wa yuqbadul ilm wa tazharul fitan. Dicabutnya ilmu sehingga terjadi fitnah di mana-mana. Wa yulqasyuha, maka terjadi timbul fitnah di mana-mana dan dijumpai kebahilan-kebahilan. Orang bakhil sudah merajalela. Dan wa yakturul haraj, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Wa mal haraj, apa itu haraj? Al-qatlu, pembunuhan. Coba lihat zaman sekarang. Orang membunuh tidak takut lagi. Gara-gara uang hutang piutang berapa ribu rupiah. Gara-gara salah paham. Gara-gara tersinggung. Gara-gara merasa tersakiti. Gara-gara urusan warisan. Urusan maaf pacaran, maksiat saja bisa jadi bunuh-bunuhan. Bukankah ini terjadi? Ini bukti bahwa saat ini manusia tidak takut lagi. Saudara sekalian, bahkan manusia meninggalkan ibadah, tidak takut. Tidak takut dan nggak malu lagi. Coba, betapa banyak orang Islam meninggalkan sholat. Pernah merasa salah? Pernah merasa dosa? Coba lihat orang Islam yang nggak sholat, lalu ninggalin sholat. Kemudian apa? Kemudian diingatkan, jangan sampai ninggalin sholat. Marah atau tidak? Enteng mulutnya mengatakan, nggak usah ikut campur. Saya yang nggak sholat, kenapa kamu repot? Bukankah demikian? Yang penting biar saya nggak sholat, saya orangnya baik. Ada orang ninggalkan sholat, nggak pernah malu, nggak takut sama Allah. Ngaku baik lagi. Luar biasa. Ini sudah subhanallah. Merajalela di mana-mana. Padahal di zaman Rasul, orang tidak meninggalkan, tidak sholat. Hatta orang munafik, nggak sholat saja malu mereka. Mending tetap sholat. Meskipun tujuannya ingin dapat pujian. Tapi dia sholat, meskipun dengan malas-malasan. Orang munafik. Sekarang orang ngaku Islam, ngaku iman. Ninggalin sholat dengan entengnya.
persis seperti yang Allah firmankan. Coba sekarang kita buka surat Al-A'raf. Apaan? Sebelum surat Al-A'raf saya menuju ke surat Maryam dulu, surat 19. Jika kita menilik di surat Maryam, dari ayat-ayat yang sebelumnya, dari ayat 40-an di situ diceritakan bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Ismail, bagaimana kisahnya nabi-nabi berikutnya, nabi-nabi Hud, Nabi Saleh, diceritakan. Nabi Musa, Nabi Idris, terakhir diceritakan sampai Nabi Idris. Saya ingin tunjukkan saja mulai dari ayat 56-nya saja. Wadhkur fil kitabi Idris. Dan Muhammad ceritakan tentang kisah Nabi Idris di dalam kitab Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang sangat mencintai kebenaran. Seorang nabi yang sangat mencintai kebenaran. Jadi diawali dari kisahnya Ibrahim, Ismail, terus kemudian Musa, kemudian di sini terakhir di Idris diceritakan. Seorang pencinta kebenaran. Lalu di ayat ke-57-nya, wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi sebagai seorang nabi. Bagian dari anak cucunya Ibrahim, dari garis Ishak, Yakub dan seterusnya. Semuanya itu kalangan anak cucunya Nabi Ibrahim. Dikatakan oleh Allah di ayat 58-nya di surat Maryam. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Nabi Adam, dari orang-orang yang dibawa ke dalam kapal yang diselamatkan bersama Nabi Nuh, dari keturunannya Nabiullah Ibrahim, Israel yaitu Yakub, dan dari orang-orang yang telah Allah beri petunjuk dan telah kami pilih. Wajtabaina, telah kami pilih. Apa ciri mereka itu? Idza tutsla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa buqiyya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka tunduk, sujud dan menangis penuh dengan rasa takut. Ini generasi salaf, generasi terdahulu. Apa yang terjadi setelah berlalu generasi terdahulu, selalu sekarang? Perhatikan baik-baik ayat ke-59, saudara sekalian. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti, generasi yang buruk yang mengabaikan sholat. Nggak mau sholat. Wattaba'us syahawat. Justru mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan tersesat. Kenapa saya tunjukkan di sini sholat dulu, saudara sekalian? Bukankah ibadah yang paling utama dari segala ibadah adalah sholat? Bukankah orang ngaku Islam, tapi kalau sudah tidak sholat, berarti mereka tidak dianggap Islam? Di dalam hadis, riwayat Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Jabir bin Abdullah di sana kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajul, sesungguhnya tali penghubung antara seseorang telah dinyatakan syirik atau kafir. Inna baina rajul wa baina syirk wal kufr tarkas salat. Sesungguhnya penghubung seseorang Islam, ternyata dia telah menjadi kafir atau syirik ketika orang itu telah meninggalkan salat.
Jadi seseorang tidak lagi dikatakan muslim kalau sudah meninggalkan sholat. Kafir, musyrik. Para sahabat dulu takutnya luar biasa ketika mendengar perintah dari Rasul ini. Jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Maka nggak ada yang berani. Apa yang terjadi zaman sekarang? Itu tidak Allah katakan di ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Datang setelah mereka pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat. وَاتَّبَعُوا syahwat, meninggalkan sholat dengan hawa nafsunya. Bahkan berani mengatakan, nggak apa-apa, yang penting saya orangnya baik. Mending saya nggak sholat, tapi saya baik daripada dia sholat seperti itu. Mendingan saya, yang penting biar nggak sholat, orangnya baik. Bukankah zaman sekarang umat Islam sudah banyak yang berani mengatakan itu? Ini bukti betapa banyak umat zaman sekarang itu berbuat salah tapi nggak takut lagi. Nggak takut salah, nggak takut dosa. Maka kelak mereka akan tersesat. Tapi Allah memberikan kepada kita pintu ampunan. Bagaimana Ustaz, kalau dahulu suka melalaikan sholat, sekarang baru ngaji, mulai sadar, kemudian dia tinggalkan semua kebiasaan yang lalu. Semoga diampuni dosanya. Karena ada pengecualian. Ayat 60-nya, coba lihat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang bertobat. Itu generasi yang kemudian menjadi generasi baik kembali. Bukan generasi yang buruk. Meninggalkan sholat dulu, sekarang tobat. Lalu tingkatkan iman dan amal saleh. Fa'ulaika yadkhulunal jannah. Kelak, meskipun dahulu dia pernah melalaikan sholat, mengikuti hawa nafsu, bergelimang dengan dosa, sepanjang dia mau bertobat dan beramal saleh, mereka akan memasuki surga. Wala yuzlamuna syai'a. Dan mereka tidak akan didolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Saudara seiman, bukankah sekarang betapa banyak orang yang tidak takut meninggalkan sholat? Bukankah zaman sekarang betapa banyak orang yang tidak malu-malu lagi? Ini bukti manusia tidak takut di zaman ini. Ninggalin sholat gak takut, ninggalin puasa gak takut. Kalau toh ada mereka sholat, ya Allah sholatnya hanya main-main. Coba kita lihat ada orang sholat main-main. Cepat-cepat, gak ada tuma'nina, buru-buru, gak ada keikhlasan. Bukankah di negara kita ada orang tarawih 23 rakaat tetapi hanya 7 menit? Main-main. Tapi merasa salah enggak? Tidak. Gimana kalau dikatakan? Marah dia kalau diingatkan. Maka Allah katakan apa? Orang yang sholatnya asal sholat. Di surat Al-Anfal, surat 8, ayat yang ke-35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah. Illa muka'an wa tasdiyatan. Gak ada nilainya di sisi Allah. Kecuali seperti orang yang bersiul dan bertepuk tangan. Jadi orang sholat tapi Allah ibaratkan seperti bersiul dan bertepuk tangan. Apa maksudnya? Bukankah orang sholat baca Quran? Baca doa? Tapi dia baca Quran, baca doa, buru-buru, cepat-cepat, nggak pernah nyambung ke sini. Apa artinya? Sama nggak dengan orang siul? Siul cuman keluar suara. Tanya, artinya apa? Nggak tahu. Betapa banyak umat Islam sholat tapi nggak tahu apa-apa. Bahkan yang dibaca dalam sholatnya nggak tahu. Itu yang Allah ibaratkan. Sholat mereka di depan Baitullah hanyalah sekedar siulan, hanyalah tepukan. Dapat apa nanti dari Allah? Bukannya dapat pahala, tapi dapat azab. Di ujung ayatnya, fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab disebabkan kekufuran kamu, keingkaran kamu. Subhanallah. Bukankah ini nyata, saudara sekalian? Ini salah satu tanda yang sangat jelas
Kenapa? Bodoh mereka, tidak belajar ilmu agama. Sehingga berbuat dosa nggak merasa salah. Meninggalkan sholat di zaman Rasul, orang yang jangankan ninggalan sholat, nggak ke masjid saja takutnya luar biasa sama Rasul. Karena ada ancaman hendak dibakar rumahnya. Sahabat yang betul-betul sahabat, nggak pernah berani ninggalkan sholat ke masjid. Selalu ke masjid, kecuali orang-orang munafik. Zaman sekarang, boro-boro. Nggak malu orang ninggalin masjid. Jangankan cuma ninggalin masjid, nggak sholat saja nggak malu kok. Dagang di depan masjid, di sekitar masjid, hayya ala sholat, asik tuh ngelayanin. Berkantor di dekat masjid, hayya ala sholat, sibuk tuh dengan usaha kantorannya. Berdagang di pasar, terkumandangkan adzan dengan jelasnya, sibuk melayani pembeli itu di pasar. Yang bercengkrama dengan keluarga, terdengar suara adzan, tetap sibuk dengan cengkramanya. Yang sedang hiburan, dengar adzan, tetap sibuk dengan hiburannya. Bahkan zaman sekarang di medsos, gadget, terdengar panggilan Allah, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan medsosnya, tapi nggak ngerasa salah. Padahal Rasul mengatakan, sholat itulah ibadah yang pertama akan dihisab. Awwalu ma yuhasibu bihin nas as-sholat. Ibadah yang paling pertama akan dihisab oleh Allah nanti di yaumil akhir adalah sholat. Maka sahabat, jangankan meninggalkan berjamaah. Beliau, para sahabat itu ingin sekali sholat awal waktu. Karena Rasul telah menyampaikan, amal yang paling utama di sisi Allah adalah sebelum jihad, berbakti kepada orang tua. Sebelum bakti pada orang tua, Allah tempatkan melalui lisannya, sholat. Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ketika dia bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyi amali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Apa jawab Rasul? As-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya, tepat waktu. Summa ayyu ya Rasulullah? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Jihadun fisabil. Bersungguh-sungguh kamu berjuang di jalan Allah. Orang berbuat kasar dengan orang tua, bahkan menghardik orang tua, mengusir orang tua, memusuhi orang tua, nggak merasa salah, nggak malu. Orang tidak bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah, nggak malu. Subhanallah. Ini bukti. Zaman sekarang orang nggak malu lagi ninggalin. Nggak takut lagi meninggalkan sesuatu yang ditegaskan, diperintahkan. Wajib dijalankan. Sampai Rasul katakan awal waktu sholat itu. Tepat waktu. Jangan diundur-undur. Zaman sekarang boro-boro, mundur-mundur. Sholat aja dah. Ini bukti orang tidak takut lagi. Ketika mereka tidak takut meninggalkan sholat. Padahal sholat ibadah yang paling utama. Padahal sholat ibadah yang paling agung. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Itulah generasi sekarang berbeda dengan generasi dulu. Pantas Nabi SAW menyatakan tentang apa? Tentang generasi-generasi terdahulu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa generasi terbaik kata Rasulullah SAW? Khairukum qarni. Generasi terbaik di antara kamu adalah kurunku. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, dari sahabat Imran bin Husain. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni. Sebaik-baik dari kalian semua adalah kurunku, sahabat. Generasi terbaik di muka bumi adalah sahabat. Orang-orang yang bersama Rasul berjuang dalam Islam. Dalam segala hal. Summalladzina yalunahum. Nanti generasi berikutnya setelah mereka, setelah sahabat, tabi'i.
tabi'i, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah tabi'i generasi ketiga tabi'ut tabi'i, tabi'ut tabi'i. Siapa itu sahabat? Orang yang ikut berjuang bersama Rasul. Siapa itu tabi'i? Orang yang berjuang dengan para sahabat tetapi nggak berjumpa dengan Rasul. Siapa itu tabi'ut tabi'i? Orang yang tidak berjumpa dengan sahabatnya Rasul, tetapi berjumpa dengan tabi'i dan berjuang bersama tabi'i. 3 generasi ini, selain itu tidak. Mereka orang-orang yang is the best dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, dalam urusan muamalah, dalam segala urusan. Itu generasi terbaik, generasi yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Generasi yang telah dijamin oleh Allah ridho. Allah ridho kepada mereka. Apa yang terjadi zaman sekarang? Mereka tidak lagi punya rasa takut. Mereka tidak lagi punya rasa malu. Sampai dalam urusan mencari nafkah. Ada seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi. Bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyi kasbil atyab, mata pencarian apakah yang paling baik? Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Hakim. Nanya sama Rasul, ya Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik? Apa jawab Rasul? Qala, beliau menjawab, amalur rajul biyadi. Seseorang bekerja dengan tangannya, dengan usahanya, tidak minta-minta. Bagaimana generasi sekarang? Minta. Ada minta-minta yang hina di pinggir jalan, kemana-mana minta-minta, nggak takut malu dan nggak malu juga, nggak takut sama Allah. Ada pula, ada yang katanya minta-minta dengan kerah berdasi. Orang-orang tinggi minta-minta, pangkat, jabatan, minta kedudukan, minta harta, minta bisnis, pekerjaan. Nggak malu mereka. Nyata. Padahal harusnya amalur rajul biyadi, berusaha dengan tangannya. Wal bai'ul mabrur. Mata pencarian terbaik adalah ketika Anda berbisnis, berjual beli, berdagang, bekerja dengan cara yang apa? Mabrur. Yang mabrur. Mabrur. Apa itu mabrur? Yang baik sesuai dengan aturan. Maaf, bagaimana zaman sekarang tentang mencari nafkah? Bukankah ada orang mengatakan zaman sekarang nyari yang halal aja susah. Zaman sekarang nyari yang haram aja susah. Kalau nyari yang halal apalagi yang haram aja susah. Apakah Anda kemudian tidak malu mengambil yang haram? Meskipun sesusah apapun yang haram dicari, tetap umat Islam nggak boleh mencari yang haram. Halal. Coba doa Rasul apa tiap pagi? Menutup zikir pagi dan petang. Yaitu di zikir pagi dan memukul ketika selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba amalan mutaqabbala. Yang pertama diminta oleh Rasul ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Karena dengan ilmu Anda nyari nafkahnya pasti baik. Rizqan thayyiba, rizkinya thayyib. Nggak mungkin menyalahi aturan. Dengan rizki yang baik digunakan untuk amal ibadah, amalan mutaqabbal, amalnya dikabulkan. Doa ini zaman sekarang banyak orang ninggalin. Boro-boro zikir pagi dan petang. Zikir setelah sholat ajenda, lawang sholat ajenda, nggak takut. Ninggalin zikir nggak merasa malu, nggak takut sama Allah. Ini bukti zaman sekarang, saudara sekalian. Mencari nafkah nggak peduli halal haram. Persis seperti yang Rasul sabdakan 1400 tahun lebih yang lalu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun. Kelak akan datang pada suatu masa dari manusia. Ketika berlalu, Nabi telah wafat, sahabat wafat, tabi'i wafat, tabi'ut tabi'i wafat.
Nanti generasi-generasi berikutnya, apa dari sekarang akhir zaman. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang nanti suatu masa dari kalangan manusia. Apa yang terjadi? Subhanallah. La yubalil mar'u. Orang-orang tidak lagi peduli lagi ma'akhadha minhu, dari mana dia bisa dapat harta itu. Amin halal, amin haram, la yuballi. Apakah dia nyari harta dengan cara halal, apakah nyari harta dengan cara haram, nggak peduli. Bukti orang nggak takut lagi kepada Allah. Nggak takut ketika mencari harta dengan haram. Orang korupsi nggak takut. Sudah ketangkap masih ketawa-ketawa. Dia telah bersumpah di saat menjabat. Demi Allah, ketika saya menjabat jabatan ini, saya berjanji akan amanah, tidak begini, bla 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 bla. Disumpah di hadapan orang-orang yang menyumpahnya. Quran bahkan kadang ditaruh di atas kepalanya. Tapi yang terjadi? Khianat. Pantas kata Rasulullah, akan datang orang-orang setelah orang-orang yang berkhianat padahal belum diberi amanah. Kok bisa sih Ustaz? Belum dikasih amanah sudah ya? Sudah ada. Orang minta dipilih jadi pemimpin. Sebelum dipilih dia sudah berencana, nanti kalau jadi pemimpin saya korupsi. Nanti kalau jadi pemimpin saya memperkaya diri. Nanti kalau sudah saya jadi pemimpin saya hanya membela golongan, nggak peduli rakyat. Itu kata Rasul. Datang umatku nanti, orang-orang yang belum diberi amanah sudah khianat. Begitu diberi amanah, khianat. Nggak takut lagi. Padahal pemimpin khianat, na'udzubillah, ancamannya luar biasa. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Maqil bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin yastar'ihillahi ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba dipilih untuk memilih segolongan rakyat dan Allah berikan kemampuan itu. Yastar'ihillah. Allah berikan kemampuan kepadanya ra'iyatan. Dia bisa memimpin rakyat karena memang dia pun pengen menjadi pemimpin. Ia mutu. Lalu kemudian dia mati. Fayauma yamutu wa yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Di saat dia mati, pernah menjabat sebagai pemimpin, memimpin rakyat, dan saat memimpin dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Jadi dia pejabat, dia pemimpin, penipu rakyat, rakyatnya nggak tahu, Allah tahu. Lalu mati. Saat menjabat pernah memimpin, sudah berlalu, udah pensiun, udah jauh. Tapi dia pernah menipu rakyatnya. Lalu dia mati tanpa pernah meminta maaf kepada rakyat dengan terbuka bahwa saya dulu ketika memimpin pernah khianat. Apalagi pemimpin yang ketahuan sekarang khianat. Nggak malu. Apa risikonya? Illa haramallahu alaihinna, illa haramallahu alaihil jannah. Seorang pemimpin yang menipu rakyat, meskipun rakyatnya tidak tahu, maka Allah tahu. Kelak ketika dia mati tidak pernah meminta maaf dan klarifikasi tentang penipuannya, sekecil apapun, Allah haramkan baginya surga. Di zaman Rasul, korupsi itu mengerikan sekali. Pada takut sahabat. Gak berani korupsi sekecil apapun. Afwan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Di zaman Rasul ada orang korupsi, mengambil harta, ghanimah yang belum menjadi miliknya. Diancam oleh Rasul, langsung diberikan. Seorang wanita menunaikan zakat. Ditanya, apakah kamu bayar zakat perhiasan yang dipakai anakmu? Tidak. Mau kamu nanti digelangkan dari gelang api neraka? Saking takutnya langsung diberikan. Ya Rasul, saya sedekahkan saja semua. Nggak berani. Meskipun itu harta pribadi. Tapi karena takut akan menjadi sengsara nanti di neraka, mending sekarang sedekahkan. Na'udzubillah zaman sekarang. Pantas Rasul mengatakan tadi, Ya'ti 'alan nasi zamanun
La yubalil mar'u amin halal, amin haram. Akan datang nanti setelahku suatu zaman di mana manusia nggak takut lagi, nggak peduli lagi mencari nafkahnya. Apakah dari cara yang halal, apakah dari cara yang haram. Yang penting gue dapat. Nah, bahasanya pakai gue. Yang penting saya dapat, nggak peduli. Bahkan dia mencari nafkah, sibuk ibadah ditinggal. Mencari ilmu boro-boro. Apa alasannya? Sibuk saya tiap hari. Senin sampai Sabtu Ahad saja saya tetap masuk. Lu siapa yang nyuruh masuk? Bangga sekali Anda sibuk dengan dunia. Sementara Anda tidak takut ngapa belajar ilmu agama. Bukti saat ini, zaman ini, manusia tidak takut lagi. Urusan korupsi, subhanallah, urusan yang sangat besar. Miliaran dianggap enteng. Bagaimana ancaman Rasul tentang orang-orang yang mengambil hak orang? Hadis sahih, riwayat Imam Muslim, dari sahabat Adi ibnu Amir, Abdi bin Amirah al-Kindi. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mihyatan fa'awfaqahu kana hululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang aku serahkan dia memimpin suatu kaum, lalu di dalam memimpin dia mengambil harta rakyat, meskipun hanya sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu, melainkan perbuatannya adalah korupsi, ghulul, penggelapan, kelak akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Satu jarum loh Bapak Ibu. Akan datang suatu zaman manusia nggak takut lagi, boro-boro cuma satu jarum. Betapa banyak kasus Allah bongkar melalui kejahatan anak. Terbongkar bagaimana orang tuanya mencari nafkah. Melalui kejahatan pasangan, terbongkar bagaimana suaminya mencari nafkah. Melalui kejahatan gandetolannya, bagaimana ternyata dia mencari nafkah. Mereka tidak takut. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah dunia, dunia, dunia. Maka kalau manusia sudah tujuan utamanya dunia, ya sudah. Yang mereka inginkan harta dunia, rizki dunia. Padahal dunia di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Harusnya mereka sadar rizki itu dari Allah. Cari dengan cara halal, thayyib, barakah. Meskipun sedikit, yang penting halal. Kalau bisa yang banyak tapi halal, daripada sedikit tapi haram. Tapi mari rizki yang mengatur Allah. Apa yang Allah katakan di surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat yang ke-26. Padahal jelas urusan rizki itu urusan Allah. Kamu tinggal nyari, lapang atau sempit, udah yang penting barokah, halal. Nyarinya yang haram. Allah katakan di surat 13 ayat 26, Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rizki. Siapapun yang Allah kehendaki lapang, lapang. Wa yaqdir. Allah pula yang menyempitkan rizki. Siapa yang Allah kehendaki sempit, sempit. Yang penting cari yang halal. Jangan lapang tapi haram. Apa yang terjadi di tengah-tengah ayatnya Allah katakan, wa farihu bil hayatid dunya. Kebanyakan mereka manusia lebih bergembira dengan dunia. Makanya tadi nggak peduli halal haram, terserah Anda, nggak takut lagi. Padahal risikonya berat. Nggak peduli lagi dari halal atau haram, karena mereka lebih gembira dengan dunia. Coba perhatikan ujung ayatnya. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, nggak sebanding dengan akhirat.
Tapi saking cintanya dengan dunia, dia nggak peduli lagi halal haram. Yang penting saya dapat dunia. Allah Akbar. Diancam oleh Allah pun nggak peduli. Maaf, saya lebih fokuskan setelah tadi sholat tentang mencari nafkah. Karena itulah manusia. Dunia, dunia, dunia. Segala sesuatu dilanggar itu utamanya karena dunia. Ninggalin sholat, dunia. Ninggalin ngaji, dunia. Nggak mau ikut taklim, dunia. Pertengkaran, perselisihan, dunia. Bahkan untuk meraih dunia yang kata Allah cuma sedikit dibandingkan akhirat. Nggak peduli tadi. Amin halal, amin haram. Mau dari cara yang halal, mau dari cara yang haram. Yang penting saya dapat. Bahkan maaf. Riba. Di zaman Rasul, sahabat begitu takut. Apalagi ada ancaman yang mengerikan. Zaman sekarang bagaimana? Habis gimana lagi nyari kerjaan susah. Tetap di tempat riba enak. Yang penting kan rajin sholat. Yang penting kan sedekah. Dia sedang berbuat dosa, melanggar aturan Allah, nggak takut, malah masih mengalibi, membela diri. Di zaman Rasul, sahabat ketika tahu ayat tentang riba mengerikan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pernah berbisnis dengan riba, dia masih punya piutang dari orang-orang, lalu diancam dengan menjadi musuh Allah, perang melawan Allah, itu disedekahkan semua tuh. Harta-hartanya diberikan untuk fakir miskin. Kalau tahu disimpan hanya berapa? Kita nggak harus seperti mereka, tidak. Silakan Anda simpan harta Anda. Allah cuma minta kepada kita apa? Zakat 2,5% lebih kurang, tergantung harta apa. Paling kecil 2,5%. Infak semampu Anda berapa? Sedekah bebas Anda mau memberi berapa? Nggak dipaksa oleh Allah. Kalau nggak mampu gimana? Ya nggak usah zakat. Tapi itu harus infak semampunya. Nggak mampu juga bagaimana? Ya sudah, nggak harus infak. Bahkan Anda berhak mendapatkan zakat dan infak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Manusia sudah nggak peduli lagi dengan riba. Padahal ancamannya begitu tegas, ancamannya begitu jelas. Coba kita perhatikan. Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba kelak di yaumil akhir di hadapan Allah tidak akan dapat berdiri tegak di padang mahsyar. Ketika mau dihisab nggak mampu berdiri tegak. Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Orang makan riba, kelak di yaumil akhir nggak bakal bisa berdiri tegak. Berdirinya seperti orang kemasukan setan dan orang kena penyakit gila. Orang kesurupan aja sempoyongan. Ini gila lagi. Gila dan kemasukan setan. Kenapa sampai demikian ngerinya ancaman Allah itu? Dzalika bi'annahum qalu, karena banyak di antara mereka yang berani berkata, innamal bai'u mithlur riba, jual beli dengan riba sama nyari-nyari untung. Tuh jual beli ada orang modalnya 1 juta, besoknya dijual jadi 2 juta, untung 100% nggak apa-apa. Masa riba nggak boleh? Kan lebih kecil untungnya. Itulah manusia. Dia berani mengatakan jual beli dengan riba sama. Allah tegaskan di tengah lanjutan ayat di tengah-tengahnya. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Tidak. Allah hanya menghalalkan jual beli dan segala bentuk riba haram. Bagaimana kalau orang sudah datang keterangan ayat tentang riba? Harusnya ditinggalkan. Dulu zaman Rasul, begitu ada ayat riba seperti ini, apalagi disampaikan hadisnya, sahabat ngerinya luar biasa. Takutnya luar biasa dengan riba. Tinggalin tuh semua urusan riba.
Maka kata Allah, bagaimana terhadap kita sekarang? Di ujung ayatnya, faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang tadinya berkecimpung dengan riba dan telah datang kepadamu, sudah dapat peringatan dari Rabb kamu, maka apa yang terjadi? Fantaha, tinggalkan. Falahu masalah. Maka untuknya apa-apa yang telah lalu. Berhenti, tinggalkan, jangan riba lagi, yang telah lalu sudah. Mohon ampun kepada Allah, tobat. Wa amruhu ilallah. Nanti urusannya terserah Allah. Sudah jelas ada ayat riba, diharamkan riba, wa man 'ada, tapi dia tetap menuju kepada riba. Tetap dia menjalankan riba. Faulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni-penghuni neraka. Ancaman Allah bagi pemakam riba langsung to the point, penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal. Harusnya kita takut dengan riba. Bagaimana umat Islam zaman sekarang? Makannya hidup dari harta riba. Pakaian mewah dipakai dari harta riba. Mobil mewah dibeli dari harta riba. Rumah megah dibangun dari harta riba. Dia bahkan umroh dengan harta riba. Zakat dari harta riba. Ternyata betul zaman sekarang orang yang tidak takut lagi. Padahal Allah telah mengklaim yang namanya pemakan riba, yang namanya orang bekerja sama dengan riba, dan terus berkecimpung dengan riba, orang itu kelak akan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya. Maka di ayat ke-278-nya, Allah perintahkan dengan tegas siapapun orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah semua sisa riba yang kamu belum pungut. Tinggalkan semua riba yang sedang kamu berkecimpung dengannya. Jika kamu orang yang benar-benar beriman. Nggak ada pilihan lain. Orang beriman, tinggalkan riba. Itu orang yang takut pada Allah. Tapi betul, sekarang banyak orang nggak takut lagi. Ini bukti, riba saja dilanggar. Ancaman Allah neraka nggak takut. Padahal jika kamu beriman, tinggalkan. Gimana orang yang tetap nggak mau meninggalkan? Lihat ancaman lagi yang lebih mengerikan. Ayat ke-279. Fa'ilam taf'alu, maka apabila kamu tidak mau melaksanakan, yaitu disuruh ninggalin riba, tapi kamu nggak melaksanakan, kamu tetap berkecimpung dengan riba. Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka umumkan orang-orang yang tetap berada dalam ribawi itu telah perang melawan Allah dan Rasul. Nanti di akhirat dia akan perang melawan Allah dan Rasul. Siapa yang bisa mengalahkan Allah dan Rasul? Na'udzubillah. Ini kan ancaman yang sangat dahsyat. Tapi Allah masih memberi kesempatan akhirnya. Ujung ayatnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu sekarang bertobat, tinggalkan riba, maka bagimu segala pokok harta yang menjadi milikmu. La tadlimun wa la tuzlamun. Maka kamu tidak akan berbuat dolim dan kamu tidak akan terzolimi. Ini saudara sekalian, di zaman Rasul betapa banyak orang yang takut. Di zaman sekarang, na'udzubillah, tidak takut lagi. Merampas harta orang, nggak takut lagi. Bagaimana para pengusaha merampas kebun rakyat dengan enaknya. Bagaimana para pejabat merampas tanah rakyat dengan enaknya atas nama negara. Bagaimana orang-orang kaya merampas harta orang miskin dengan seenaknya. Bagaimana para pembesar merampas harta rakyat dengan seenaknya. Mengambil harta orang lain dengan seenaknya. Subhanallah. Padahal ancaman yang terjadi di zaman Rasul. Sahabat ngeri ketika mengambil hak orang. Apalagi terkait urusan tanah. Tanah rumah, tanah sengketa, tanah apapun. Kalau bukan haknya, nggak ada yang berani ngambil. Zaman sekarang, bukan haknya dibuatnya surat resmi. Lalu disampaikan ke pengadilan, nih saya punya surat resmi. Nggak takut sama Allah sama sekali. Padahal apa ancaman Rasul? Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih.
dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Manik tata'a shibran min ardina zulman." Barang siapa yang merampas bumi, yaitu tanah orang lain secara zalim, meskipun hanya apa? Shibron, sejengkal. Sejengkal berapa ini kira-kira? 20 cm, setengah meter lah. Anda punya tanah, berbatasan tanah orang lain. Qadarullah ada patok di tengah. Anda kebetulan membangun rumah sendiri. Harusnya dari patok itu ke sini rumah Anda. Jangan melebar ke sana. Kalau pondasinya digali ke kanan, ke kiri, ini diambil as, Anda yang enak, tentang orang yang bangun belakangan, subhanallah. Nanti akhirnya ke sana, minimal terambil sekitar 30 cm. Siapa yang mengambil tanah orang lain dengan dolim, meskipun cuma sejengkal, sekitar 20 cm, dengan sengaja, tawaqahullahu iyahu yawmal qiyamah min sab'i arabinan. Kelak pada hari kiamat, Allah akan mengalungkan untuknya tanah dari 7 lapis bumi. Kenapa ya orang zaman sekarang nggak takut merampas harta orang? Bahkan membawa masalah ke pengadilan hanya untuk menguasai harta orang. Padahal sudah diharamkan. Riba itu. Gara-gara apa coba? Hubbud dunia. Terlalu cinta dengan dunia. Sangat bangga dengan dunia, rakus dengan dunia. Ini terjadi, saudara sekalian. Semoga tidak dengan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 29. Bagaimana Allah berfirman? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan saling memakan harta sesama kamu dengan batil. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum. Kecuali dengan cara tijarah, perdagangan, bisnis, perniagaan. Kamu harus saling ridho satu sama lain. Jangan sampai ada yang nggak ridho. Antara dimingkum. Subhanallah. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Membunuh diri haram. Membunuh orang lain. Secara hakikat Anda membunuh diri sendiri. Karena dengan itu berlaku kisos. Zaman sekarang, gara urusan sepele, bunuh. Dibunuh. Allahu Akbar. Ini terjadi. Betul ini bukti zaman sekarang orang nggak takut lagi. Innallaha kana bikum rahimah. Allah itu sangat sayang kepada kamu. Kenapa kamu tidak menyayangi dirimu sendiri? Ada azab nanti di neraka. Kenapa Anda nggak takut? Kenapa Anda tetap melanggar? Bahkan na'udzubillah. Dengan sengaja orang mengambil hak orang lain. Supaya diakui oleh negara, dibawa urusan ini kepada hakim, pengadilan, lalu dibuatkan surat-surat seakan-akan menjadi miliknya. Contoh, si A, si B berebut tanah. Qadarullah A pemilik asli, warisan dari leluhur girik, tanahnya 1000 meter. Tapi qadarullah si A orang miskin. Dan dia tidak meninggali tanah itu. Karena dia tidak punya harta untuk membuat sertifikat, dia nggak punya harta untuk menyelesaikan tanah itu. Akhirnya apa? Dia hidup di tempat lain dengan cara pencarian pas-pasan. Qadarullah belum sempat mengurus tanah ini. Ternyata ada orang nakal. Bisa jadi dari saudaranya, bisa jadi kawannya atau yang lainnya. Kong kaling kong kerjasama dengan si B. B, buatkan aja surat. Udah nggak ada yang meneman, nggak ada yang ngakui kok ini, nggak ada surat-suratnya juga. Supaya dapat duit, curang dia. Lalu si B sengaja membuat surat datang ke notaris dengan bermacam-macam alasan. Sehingga dibuatlah oleh notaris. Asli seakan-akan si B pemiliknya. A yang punya tanah asli cuma punya girik. Maju ke pengadilan. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Yakin si B menang. Punya surat asli. Dia nggak punya apa-apa. Girik nggak berlaku.
dengan bermacam alibi. Demi Allah, si B ini sesungguhnya menentang api neraka. Maka Allah katakan di ayat 188 Al-Baqarah. Dan ini ayat rangkaiannya dari Ramadan. Dari ayat 183, 84, 85, 86 terus. Ini kaitan dengan ibadah Ramadan. Tiba-tiba ngomongin harta. Karena banyak orang puasa ibadah di bulan Ramadan, hartanya kotor. Apa kata Allah? Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, para pejabat, para pemimpin. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm. Dengan maksud agar kamu dapat mengambil, memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu tahu. Ini kan jelas sekali Bapak Ibu. Tapi maaf zaman sekarang, orang nggak takut lagi. Nggak takut. Innalillahi. Para pebisnis nggak takut. Yang penting duit. Bukankah banyak kasus pom bensin mengurangi takaran? Pengusaha besar loh yang punya. Orang kaya raya masih ngurangin takaran. Kan lumayan. Untuk 10 liter dapat setengah liter. Berapa sih harga setengah liter? Lumayan setengah liter sekarang berapa? 8.000. Katakanlah 5.000 paling minim. 5.000 kali sekian bisa dapat loh 30 liter sehari. Ya Allah. Bisa dapat loh 100 liter sehari. Cuman 500.000. Anda seperti itu. Tapi mereka nggak takut. Dari pedagang besar sampai pedagang kecil di pasar, di pinggir jalan. Dari pebisnis ulung sampai bisnis kecil-kecilan. Bukankah tipu-tipuan, kong-kalingkong, riswah, suap menyuap terjadi padahal di zaman Rasul itu sangat ditakuti? Curang. Seakan-akan apa? Mengurangi takaran. Padahal ancaman Allah celaka. Di surat Al-Mutaffifin, surat 70, surat 83. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Yang suka menakar dan tidak tepat. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila menerima takaran dari orang pengennya mantap, cukup, lebih kalau bisa. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat ketiganya, giliran menakar untuk orang lain, dia kurangi. Bukankah banyak pebisnis yang seperti itu? Curang dalam urusan bisnis, dari yang paling kecil sampai bisnis besar. Coba, zaman sekarang, di mana Anda beri segala-galanya dengan online, berapa kali Anda dikecewakan ketika jual beli dengan cara online? Menawarkan barang ini terbaik, harga sekian. Begitu kiri-kiri, ya seperti ini. Pernahkah mereka takut itu adalah riba? Pernahkah takut mereka itu najash? Tidak. Apa penyebabnya? Fulus. Terlalu cinta dengan dunia. Maka berbuat salah pun nggak takut. Baik, saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Mari kita buka surat 100. Saya tidak menguraikan dari ayat 1 sampai 5 karena itu sumpah. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, demi kuku-kuku kuda yang memecikkan bunga-bunga api. Fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa'asat nabihi jam'a, fa'asat nabihi jam'a. Demi kuda yang menyerbu ke tengah musuh berseru bersama-sama. Setelah Allah bersumpah dengan kuda perang, coba perhatikan baik-baik dari ayat 6. Tolong perhatikan. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat ingkar. Tidak lagi takut sama Allah. Tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan durhaka kepada Allah. Tidak takut dosa. Tak takut lagi. Apakah dia tidak tahu kalau itu salah? Coba perhatikan ayat yang ketujuhnya.
Wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal manusia itu terhadap perbuatan ingkarnya, terhadap perbuatan dosanya, dia menyaksikan. Dia menyaksikan, tapi terus berbuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang luar biasa ini ayat, saudara sekalian. Dari ngomongin sumpah dengan kuda, tiba-tiba di ayat 6, Allah mengatakan, memang manusia itu kebanyakan melampaui batas, nggak bersyukur pada Allah, ingkar, nggak takut dosa. Padahal di ayat ke-7 ini dikatakan apa? Wa innahu ala dzalika lasyadid. Tentang perbuatannya itu, dia dosa, dia salah, menyaksikan. Dia sungguh menyaksikan keingkarannya, tapi nggak takut. Apa alasannya? Satu alasan paling utama di ayat 8. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Karena sesungguhnya cintanya kepada dunia, itu cintanya kepada harta sangat kuat. Akibat harta dunia yang dicita-citakan, manusia nggak takut lagi. Ninggalin sholat nggak takut, nggak ibadah puasa nggak takut, nggak baca Quran nggak takut, nggak taklim nggak takut. Alasannya sepele, sibuk gue dengan kerjaan. Berbuat dosa nggak takut, bermaksiat nggak takut, serba nggak takut. Saking cintanya dengan dunia. Saya teruskan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ayat ke-9-nya. Hei manusia yang suka ingkar, yang nggak takut lagi kepada Allah. Apakah kamu tidak menyadari, tidak mengetahui, apabila nanti kubur-kubur dibongkar, kamu nggak takut nanti setelah kamu mati, kuburanmu dibongkar oleh Allah. Semua isi kubur dibangkitkan. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dan semua kejahatanmu, keburukanmu, dosa-dosamu. Di ayat 10-nya. Apa yang terjadi? Wa khussila ma fis sudur. Semua rahasia-rahasia yang kamu sembunyikan dalam hatimu, di dalam dadamu, saat di dunia sama kamu jaim, jaga image seakan-akan orang taat, padahal orang yang busuk di hadapan Allah. Nanti di yaumil akhir semua dibongkar. Subhanallah. Dibongkar. Wa husila ma fis sudur. Apakah Allah tidak mampu? Ditutup dengan ayat yang ke-11-nya. Inna rabbahum bihim yawma idzilla khabir. Sesungguhnya Rabbmu terhadap mereka yang berbuat tadi, semua Allah mengetahui keadaan mereka. Saudara sekalian, jadikan ini peringatan. Saya yakin mungkin banyak umat Islam, ayat cuma 11 ayat, surat 100, hafal. Tapi kadang-kadang dibaca hafal di sini, nggak pakai sampai di sini. Boro-boro ke hati. Baca ayat ini tapi tetap berbuat ingkar, nggak takut lagi. Inilah bukti bahwa manusia saat ini tidak takut lagi. Semoga kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Sebab apa? Kalau Anda, meskipun Anda dimanapun berada, nggak dilihat siapapun takut sama Allah, Anda dapat pahala berganda. Maaf, saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 67, surat Al-Mulk, ayatnya ayat yang ke-12. Jaminan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Mari, miliki rasa takut. Jangan menjadi orang-orang yang tadi diuraikan, yang tidak takut lagi. Innalladzina yahshawna rabbahum bil ghaib. Surat Al-Mulk, surat 67, ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, takut kepada Allah, bil ghaib, meskipun Allah nggak kelihatan. Ghaib. Tidak terlihat oleh kita. Tapi kita takut, menjaga diri, nggak sembarangan. Allah berikan jaminan. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka mendapat Allah, oleh Allah akan diberikan ampunan dan pahala terbesar, yaitu surga. Kuncinya sekarang, miliki rasa takut, insya Allah kita akan meraih surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki rasa takut. Jangan sampai menjadi manusia-manusia yang tidak takut lagi kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian, Afwan agak sedikit panjang kajian kita pada siang hari ini, karena butuh penjabaran yang komplit agar kita betul-betul harus timbul rasa takut. Demikian, wallahu a'lam, kami kembalikan kepada admin.
Silakan akhi untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab di kajian siang hari ini. Bagi yang ingin bertanya, mohon disampaikan kepada co-host pertanyaan dan akan dibacakan apabila waktunya memungkinkan. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, apabila uang yang dicari dengan segala cara termasuk syubhat dan berbuat licik kemudian dibuat untuk membangun masjid atau membangun rumah yatim dengan maksud membersihkan diri, itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Syukran Ustadz. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah tidak akan membalas kebaikan kecuali berasal dari kebaikan. Bukankah hanya kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan? Itulah zaman sekarang. Orang nggak malu lagi. Istilahnya apa sekarang yang seperti itu? Cuci uang, money laundry. Oh, yang penting sedekah saya banyak. Yang penting ini, itu, dan seterusnya. Nggak laku, saudara sekalian. Nggak bakal diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hal itu seperti ada orang sholat tapi nggak wudhu. Coba saya mau tanya, antum, afan akhi, antum sholat khusyuk, bahkan sholat duhur 4 rakaat sampai 20 menit, khusyuk, tumakninah, luar biasa, fokus dan paham semua yang dibaca. Tapi antum nggak wudhu, sah apa anda sholatnya? Tidak sah, Ustaz. Tidak sah. Jadi tadi ada orang kan hasil manipulasi, ada hasil menipu, ada hasil kotor, ada hasil ini itu, lalu dikumpulkan, kemudian apa seakan-akan? Biarinlah, nanti yang penting saya bangun masjid, yang penting saya banyak-banyak sedekah. Perhatikan hadis. Sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salat bi ghairi tuhur. Tidak sah salat seseorang, gak bakal diterima salatnya kalau gak bersuci. Kemudian, wala sadaqatun min hulul. Gak diterima sedekah Anda apapun, sebanyak apapun dari hal yang hulul. Tidak baik. Apa itu? Seperti korupsi, kejahatan, mencuri, menipu, menggelapkan, merampok, atau mengambil hak-hak yang tidak baik, jual beli dengan cara menipu, gharar. Ah, yang penting saya bersihkan, gak laku. Yang Anda bersihkan itu harta yang bersih. Zakatkan, keluarkan. Kotor gak bisa bersih, akhi. Kotor is kotor. Allah tidak pernah akan menerima sesuatu yang kotor. Yang diterima oleh Allah adalah yang bersih. Yang diterima Allah adalah yang bersih. Kotor gak bakal diterima oleh Allah. Saya sampaikan tadi ayatnya di surat Ar-Rahman, surat 55. Yaitu ayat yang ke-6, kalau tidak salah ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dikatakan apa itu? Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Maka balasan keburukan nggak mungkin dibalas dengan kebaikan. Pasti keburukan. Wallah alam. Demikian, silakan berikutnya. Syukran Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana status puasa orang-orang yang masih melakukan pekerjaan riba atau perbuatan dosa lainnya? Apakah puasanya akan diterima oleh Allah? Syukran Ustaz. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud dari Abu Hurairah. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl. Barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, kata-kata kotor, berdusta, menghibah, mencela, wal amala bihi, dan beramal dengan amalan itu, mulut yang kotor, wal jahl, perbuatan jahil, melanggar aturan Allah, memakan riba, berbisnis dengan riba, mengambil hak orang lain, berdagang dengan curang, menipu orang,
Kan itu kan jahil, bodoh. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada kepentingan Allah, tidak ada kebutuhan bagi Allah, meskipun mereka nggak makan, nggak minum, meninggalkan lapar dan haus. Allah nggak punya kepentingan apapun. Silahkan Anda puasa, lapar dan haus, nggak dapat apa-apa. Kata Rasul, rubba sa'imun laisa lahu jazaa'un ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa di bulan Ramadan, rugi, dia hanya dapat lapar dan haus, tapi nggak dapat apa-apa dari Allah seketik pun. Jahil, bodoh. Sudah jelas ada ayat riba. Allah katakan musuh Allah. Tinggalkan. Kalau enggak Anda masuk neraka. Berdiri di padang mahsyar kayak orang gila kemasukan setan. Tetap melanggar riba. Berarti Anda enggak percaya ayat Allah. Anda enggak menghormati ayat Allah. Anda mendustakan ayat Allah dan Anda sombong terhadap Allah. Kata Allah apa? Jangan harap masuk surga, neraka tempatnya. Saya tidak mengatakan, Ustadz kalau gitu orang puasa sekalipun, kalau riba maka masuk neraka. Saya nggak mengatakan itu. Saya sedang menganalogkan dengan ayat. Dengan hadis. Pemakan riba berarti melanggar ayat Allah. Orang melanggar ayat Allah berarti apa namanya? Sombong, mengingkari, mendustakan. Allah katakan, siapa yang mendustakan ayat Allah tidak akan masuk surga karena nggak dibuka pintu langit. Nah, silakan jawab sendiri kepada penanya. Apakah orang puasa tetap riba nggak masuk surga? Allah alam, urusan Allah. Tapi ayat mengatakan demikian. Coba buka surat 7 Al-A'raf ayat 40. Innalladzina yukadzibu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Kan banyak ayat riba. Surat 4 tadi ayat 29 sudah saya bacakan. Surat 2 ayat 188 sudah saya bacakan. Surat Al-Baqarah dari ayat 275 itu poin paling utamanya sudah saya bacakan. Tahu itu ayat. Kata Allah, kalau sudah ada peringatan kamu tinggalkan, awas kata Allah. Larangan. Ternyata ada ayat Allah, kamu ingkari, kamu dustakan, sombong berarti Anda. Wa yastakbaru anha. Anda menyombongkan diri terhadap ayat Allah. Anda melanggar ayat Allah. Apa yang terjadi? Coba perhatikan baik-baik lanjutan ayatnya. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Kalau pintu langit gak dibuka, gak bakal dapat rahmat Allah. Kalau gak dapat rahmat Allah, gak bakal pintu surga terbuka untuk Anda. Meskipun Ramadan dibuka pintu surga. Tapi nanti di akhirat tertutup untuk Anda. Kalau mendustakan ayat Allah, mengingkarinya. Apa kata Allah? Wala yadkhulunal jannah, dan mereka sekali-kali tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sebelum ontak bisa masuk ke lubang jarum. Coba, akhi, mungkin nggak ada ontak bisa masuk melalui lubang jarum? Mungkin nggak? Tidak, Ustaz. Mustahil. Jadi orang yang pelaku riba berarti menentang ayat Allah, mustahil masuk surga. Adapun tentang puasa Ramadannya saya tidak tahu, biarlah urusan Allah. Tapi Anda mau main-main, mau coba-coba, nggak apa-apa, yang penting puasa, dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat, dikunci pintu setan, digelenggu setan, dikunci pintu neraka, tenang, lalu saya tetap riba, silahkan Anda buktikan nanti sendiri di yaumil akhir. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang berdosa. Bahkan di ayat yang 41-nya itu ngeri sekali. Apa kata Allah di ayat ke-41 tadi surat Al-A'rafnya? Subhanallah, lahum min fawqihim. Bagi mereka di atas mereka dikasih apa? Jahannam mihadun min fawqihi ghawash. Mereka nanti di neraka dikasih alas tidur. Kasurnya dari api neraka, selimutnya dari api neraka. Wa kadzalika najzil dzalimin. Tuh balasan orang zalim. Terserah Anda mau tetap riba, silahkan. Mau tetap membangkang, silahkan. Persis tema yang kita lakukan sekarang, yang kita bahas sekarang kan?
Betul, inilah zamannya. Orang-orang tidak takut lagi. Betul bahwasanya bukti manusia tidak takut di zaman ini karena terlalu serakah dengan dunia, nggak takut sama Allah. Wallahu a'lam. Demikian akhi yang bisa saya jawab. Saya tidak berani memastikan bagaimana nanti, tapi ayat mengatakan yang mendustakan ayat Allah nggak bisa masuk surga. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, mungkin ini pertanyaannya sedikit bersinggungan, jadi akan saya satukan. Apa hukumnya jika kita bekerja di bank namun sudah pensiun, apakah uang yang kita dapat itu termasuk haram? Dan apa hukumnya perdagangan melalui sistem kredit dan apa bedanya dengan pegadaian? Syukran Ustaz. Ayatnya jelas tadi Al-Baqarah 275, silakan penanya ulangi kembali sampai ayat 279. Yang dilarang Allah itu kalau sudah datang ayat riba, kamu nggak ninggalin. Ini kan permasalahannya sudah selesai, Anda sudah keluar. Anda sudah keluar. Berarti sudah. Semoga Allah maafkan. Bertobatlah kepada Allah. Bertobat. Lalu gimana Ustaz? Duit-duit yang telah lalu sudah dimakan. Sekarang gimana Ustaz? Ambil pokok hartamu, berapa kecukupanmu, kemudian infakkan. Sodakohkan. Tapi ini Ustaz, saya nggak punya pesangon apa-apa. Dan saya putus sudah, nggak dapat pensiun apa-apa. Ya sudah. Semoga Allah maafkan. Bertobat kepada Allah. Karena tadi Allah katakan, wa in tubtum, jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu pokok harta kamu. Tapi kalau nggak bertobat, awas, Anda telah mengumumkan perang. Anda sudah selesai, Anda bertobat. Semoga dimaafkan. Taubat dan nasuha. Perbanyaklah dengan infak dan sedekah, semoga menutupi dosa kita yang telah lalu. Kedua, apa bedanya bisnis jual beli dengan kredit, dengan pergadaian? Ya beda. Jual beli kredit itu adalah menjual suatu barang, lalu Anda membayarnya dengan cara mencicil. Bolehkah dalam Islam? Halal. Jual beli dalam Islam ada 3. Pertama, dengan cara tunai, lunas, yadan biyadin. Ini barang, ini duit, beres, halal. Ini yang paling baik, ini yang paling barokah. Yang kedua, dengan cara utang. Dengan cara hutang. Bagaimana cara utangnya? Saya beli barang, barang saya terima dulu, nih bayarnya sebulan lagi. Lunas, utang namanya. Atau ini barang baru ada sebulan lagi, nih bayar sekarang. Selama bukan barang ribawi. Barangnya ada, kirim. Utang namanya. Kalau pertama yang ngutang adalah si pemilik barang, duit sudah diterima, barang belum ada, maka ngutang. Sementara yang kedua adalah si penjual ngutang, duitnya sudah diterima, tapi barangnya belum. Kalau yang pertama, barang sudah diterima, saya yang terima si pembeli, duitnya belum, ngutang, halal. Yang ketiga, kredit. Saya beli barang, harganya sudah ditentukan, berapa uang muka sudah ditentukan, cicilannya berapa lama sudah ditentukan, dan berapa besar cicilannya sudah ditentukan, selama tidak ada unsur bunga yang mengikat di sana, halal. Apa yang terjadi sekarang? Leasing. Anda jual mobil, leasing, ada bunga di sana. Anda beli rumah, leasing, ada bunga di sana. Sampai Anda beli handphone, leasing, ada bunga di sana. Beli makanan pun kredit, ada bunga di sana. Hati-hati. Jadi tentang kreditnya nggak masalah, tapi bunganya itu dikembangkan sekian, dinaikkan menjadi sekian kredit. Kalau ada macet kemudian dikenakan bunga lagi, itu yang menjadi haram. Kemudian dengan pegadaian, gadai itu rohan, nggak ada kaitannya dengan jual beli. Gadai itu utang piutang. Anda ngutang kepada saya 100 juta. Saya katakan nggak mau ada barang gadai sini. Saya nggak punya apa-apa Ustaz, cuman punya mobil. Ya sini mobilnya ada gadaikan. Tapi kan mobil saya pakai sebagai mata pencarian tiap hari. Ya sudah sini suratnya, BPKB-nya saya pegang. Anda nggak macam-macam nanti. Saya pegang BPKB, nggak bakal bisa dijual. Maka
Yang namanya BPKB saya pegang, Anda meminjam uang kepada saya 100 juta, maka BPKB yang saya pegang itu namanya rohen, gade. Bisa apa? Bisa sertifikat rumah, bisa mobilnya langsung, bisa emas, bisa harta apapun. Yang penting utang itu diberikan, ada gade di sini, jaminan. Nanti kalau sudah selesai, tahu yang sudah dibicarakan, berapa lama kurunnya, ternyata sudah selesai, balikin duitnya, nggak boleh lebih sepeser pun. Anda minjem 100 juta, balik sama saya 100 juta. Nih surat Anda. Apakah pegadaian begitu? Tidak. Pegadaian menutupi masalah tanpa masalah, kata Anda. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, kata iklan. Dari mana berani mengatakan demikian? Sepanjang ada bunga, saya yakin Anda nitipkan emas 10 gram, paling dapat duit berapa Anda? Katakanlah 3 juta. Baliknya 3 juta enggak? Enggak mungkin. Pasti lebih. Dicicil lagi. Na'udzubillah. Inilah dia. Jadi beda pegadaian dengan jual beli itu beda. Pegadaian itu adalah dalam hal hutang piutang yang diberikan jaminan gade, sementara jual beli adalah menukar barang dengan nilai rupiah, nilai tukar yang berlaku. Termasuk menukar barang dengan barang. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, zaman sekarang pembayaran gaji atau pemasukan kerja itu dibayarkan melalui bank Ustaz. Apakah hal tersebut termasuk haram Ustaz? Tidak. Bukan keinginan Anda, dipaksa Anda. Milikilah bank yang sekurang-kurangnya Anda di syariat. Terserah bank syariat yang mana. Tapi Ustaz, katanya syariat sama aja. Terserah mau ngomong sama aja. Tapi yang jelas syariat sudah mengatakan dirinya syar'i. Nggak pernah menentukan bunga. Beda dengan konvensional. Dan Anda bisa memilih di tabungan syariah. Tanpa mudharabah. Hanya untuk apa? Untuk keamanan aja. Halal. Silahkan Anda dapat bank, karena kadang karyawan itu gajinya sudah ditentukan. Bank konvensional. Mau bank pemerintah, bank swasta, tapi pastinya konvensional. Begitu dapat gaji, langsung Anda tarik, sisakan. Berapa yang dibutuhkan harus disisakan. Jadi hanya lalu lintas tanpa Anda ikut campur di sana. Tidak mengambil keuntungan apapun. Semoga dimaafkan. Bukan keinginan kita, tapi ini aturan perusahaan. Kalau kita nggak begitu, kita nggak dapat gaji bagaimana? Padahal itu hak kita. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, apabila kita bekerja di bank, apakah itu termasuk pekerjaan haram, dan apabila sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Apakah kita resign saja dan tidak memiliki pekerjaan atau bagaimana Ustaz? Syukran. Apa sih yang dimaksud riba? Siapa sih yang berkecimpung dengan riba? Apakah riba itu hanya orang yang makan saja? Apakah riba itu hanya orang yang makan menikmati saja? Saudara sekalian, kita harus paham tentang riba itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis tentang riba ini. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku riba. Siapa? Katibahu, yang nulisnya, wa syahidaini, yang menyaksikannya, wa akala, yang memakannya, wa mukila, yang memberi makan. Hum syawa, mereka semua sama. Pelaku riba. Ingat, 3. Akli riba, yang makan riba, haram. Wa mukilahu, yang memberi makan riba, haram. Wa katibahu, yang nulisnya, haram. Wa syahidaihi, yang menyaksikannya, haram. Tolong Anda kerja di bank konvensional. Fungsi Anda di sana apa? Nyatet. Nyatet kan Anda kan? Mungkin nggak Anda kerja di bank nggak nyatet? Enggak Ustaz, saya nggak nyatet. Saya cuman kerjanya di gerai ATM, ngambil uang, naro, ngambil sisanya, naro. Anda menyaksikan nggak itu? Anda menyaksikan nggak? Enggak, tutup mata Anda. Tutup mata Anda, sekalipun tangan Anda berbuat, mengirim uang. Di situ Anda dapat hasil, gaji, makan juga akhirnya.
Subhanallah. Yang makan, yang memberi makan, yang mencatat, yang menyaksikan sama. Kenapa sahabat mendengar riba itu sudah begitu ngeri? Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang tetap berkecimpung dengan riba, silakan. Sebaiknya resign, Ustaz. Silakan Anda mendengar ini bagaimana? Aduh, gimana lagi? Terserah Anda. Tema kita hari ini bukti bahwa zaman sekarang banyak orang nggak takut. Ancaman sudah begitu ngeri. Apa sih dosa riba itu? Tolong ketahui dengan ilmu. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim. Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba 73 bab." Riba itu bisa memiliki antara berapa? 73 pintu. Sampai 73 pintu riba. Aisaruha mithlu an yang tahel rajul ummah ayang kehal rajul ummah. Yang paling ringan dari dosa riba adalah seperti seorang laki-laki menzinai ibunya. Ibunya sendiri dizinai, diperkosa. Menzinai orang lain, dosa. Ibunya dizinai, itu dosa yang paling kecil. Subhanallah, ayang kihal rajul ummah. Seorang laki-laki menggauli ibunya sendiri. Itu paling ringan dari dosa riba. Lalu Anda masih tetap dengan riba. Bukti zaman sekarang orang nggak takut lagi. Udah jelas ancamannya, jelas hadisnya. Gara-gara apa coba? Tadi surat 100. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tahu riba haram, nggak ninggalin karena terlalu cinta dengan dunia. Sayang, kalau saya keluar nanti saya makan apa? Memang Anda harus makan dengan riba? Bisa dagang, bisa bekerja, Anda saja gengsi untuk dagang. Seakan-akan aku lulusan S3, masa kerjanya dagang di pinggir jalan? Halal itu. Nggak harus di pinggir jalan, sekarang banyak cara. Demikian Bapak. Intinya, tidak ada ampun hukum Allah. Nggak boleh ada hukum Allah yang dikebiri, yang ditinggalkan. Itu jelas hak, wajib dijalankan. Anda nggak menjalankan, silakan. Resiko tanggung sendiri nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah jika di depan rumah kita, kita menanam pohon, tapi itu lahannya bukan lahan kita, apakah itu termasuk dosa, Ustaz? Syukur, Ustaz. Tergantung. Tergantung. Kalau lahan misal dalam perumahan nih, kadang-kadang di depan kan ada pedestrian, atau ada taman kosong, lalu Anda tanam pohon di sana. Pohon yang berbuah. Ingat, hasilnya bukan murni milik Anda. Tapi Anda yang paling punya hak. Petik silakan. Tapi orang lain secara umum di situ milik bersama, boleh memetik. Jangan dilarang. Boleh. Tapi kalau tanah ini milik saya, tanah sebelah milik orang lain, lalu Anda menanam pohon tanpa izin, nggak punya hak. Pernah terjadi kasus di zaman Rasulullah, kasus ini terjadi. Seseorang laki-laki menanam pohon, ternyata si pemilik tanah ingin memanfaatkan tanahnya. Si penanam pohon mengatakan, nggak boleh, saya harus panen pohon saya dulu ini. Oh nggak bisa, ini tanah saya, ribut. Ngadu sama Rasul. Tidak pantas akalnya orang dolim, akarnya orang dolim, tumbuh. Apa kata Rasul? Cabut dia. Disuruh cabut pohon. Nggak dapat ganti rugi apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak punya hak. Seperti itu Islam mengajarkan. Maka bagaimana agar bisa mendapat hak? Minta izin. Siapa yang menanam suatu tanaman di tanah orang lain tanpa izin, maka dia tidak punya hak apa-apa. Andai kata pemiliknya ingin mencabut, cabut. Nggak punya apa-apa. Tapi kalau sudah minta izin, pemilik mengatakan, oh silakan ibu, selama saya nggak gunakan tanah itu, silakan ditanami, nggak apa-apa. Tapi maaf ibu, nanti kalau saya mau pakai, ibu nggak boleh ngelarang ya. Ini tanah saya akan, misalkan mau dijual, mau dibangun. Oh iya ibu, silahkan. Ternyata tanamannya lagi tumbuh.
tinggal tunggu masa dipetik kira-kira 1 bulan lagi. Si pemilik merasa, waduh nggak bisa, si pembelinya mau hari ini, mau dibangun. Maka dengan saat seperti itu, karena si pemilik sudah mengizinkan, berilah ganti rugi orang yang telah menanam. Kasihan sudah keluar tenaga dan biaya. Islam mengajarkan sampai seperti ini. Jangan sembarangan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. 2 pertanyaan lagi, akhi. Waktu yang sudah mendekati waktu asar. 2 pertanyaan lagi. Baik Ustaz, 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama, apabila kita menggunakan kartu kredit tapi tagihannya selalu dibayar full, apakah itu riba Ustaz? Syukran. Baik. Yang ingin saya tanyakan, kartu kredit itu sesungguhnya gimana sistemnya? Ini saya dialog dengan antum, moderator. Antum punya kartu kredit. Gimana sistemnya kartu kredit dengan bank penerbit kartu kredit? Tolong jelaskan, akhi, secara singkat. Kita menggunakan kartu kredit itu sistemnya kita membayar tapi dibayarkan Bukan dulu. membayar dong. Menggunakan duit dulu, menggunakan harta dulu. Kita Belanja kan? menggunakan harta, lalu Dulu, harta nanti kita bayar belakangan. betul dikenakan bunga oleh Betul. bank. Oke, dikenakan bunga oleh bank. Betul. Ada perjanjiannya nggak itu? Seharusnya ada Ada Ustaz. perjanjian nggak, akhi? Ada. Lalu perjanjian mengatakan, jika Anda bayarnya nggak pernah telat, maka nggak pernah kena bunga. Betul begitu? Betul Ustaz. Betul. Tapi apabila Anda bayar telat sekian hari, maka kena bunga sekian persen setiap keterlambatan. Betul? Betul. Oke. Anda tanda tangan. Iya. Berarti Anda menandatangani proses riba atau tidak? Iya Ustaz. Ya. Anda setuju dengan ribawi atau tidak? Iya. Ya. Meskipun Anda ketika belanja selalu tepat waktu, nggak pernah kena bunga. Anda nggak pernah menikmati bunga. Anda nggak pernah harus bayar bunga. Dari sisinya oke, tapi Anda menulis, tanda tangan, menyaksikan, oh ada perjanjian riba di sini. Tadi gimana? Wa akala, wa mukila, wa katibaha, wa syahidai. Yang makan, yang ngasih makan, yang nulis. Anda tadi nulis tanda tangan dan menjadi saksi. Saya ikut riba, buang. Untuk apa? Apakah Anda yakin pasti selalu membayar tepat? Kalau Anda yakin, sombong, Anda telah mendahului Allah dan Rasul. Boleh jadi kita kemudian sakit. Boleh jadi pas saat membayar, duit kita tiba-tiba sedang terpakai, nggak ada. Atau mati. Subhanallah. Saudara sekalian, jangan menggampangkan. Meskipun hanya kartu kredit. Sudahlah, pakai debit aja. Debit itu duit kita tuh. Dah, Anda punya e-tol itu duit kita tuh. Punya 1 juta, silakan bolak-balik masuk tol. Duitnya habis, ya nggak bakal bisa masuk tol. Beres. Sementara kartu kredit Anda ternina bobokan. Nggak punya duit, tenang, nggak apa-apa. Dibayarin. Secara tidak langsung Anda ngutang. Bayarnya harus lebih. Riba. Menjarra manfaatin fahuwa riba. Maka celah-celah yang menuju kepada riba, sebaik mungkin tinggalkan. Kenapa sih kalau nggak punya kartu kredit memangnya? Nggak ada masalah. Demi Allah nggak ada masalah. Cuman itulah tadi orang yang sudah terbiasa. Nggak biasa pegang cash, Ustadz. Apa dengan alibi itu Anda boleh makan riba? Boleh kerjasama dengan riba? Boleh memanfaatkan sistem riba? Tolong jawab sendiri. Monggo silahkan. Saya secara pribadi nggak mau pakai yang namanya kartu kredit sekalipun. Untuk apa? Terserah mau dikatakan apapun. Dah, saya punya tabungan, saya punya kartu, itu debit, dipakai di mana saja bisa. Tapi nggak bisa, Ustadz. Kadang-kadang ada yang nggak terima debit. Ya nggak apa-apa, nggak jadi beli. Memang harus wajib apa? Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair Ustaz. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya apakah kita bisa meminta 1 tambahan pertanyaan Ustaz? Jadi 2 lagi Ustaz. Silakan, silakan. Syukran Ustaz. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana majelis-majelis taklim yang menggunakan bank konvensional untuk kegiatan operasionalnya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Saya sarankan kepada para majelis taklim, ketika Anda menabung di konvensional, itu Anda telah menyetujui konvensional. Setiap konvensional, demi Allah, sistemnya ribawi. Demi Allah ribawi.
karena selalu menetapkan bunga. Ada keuntungan di sana. Tapi saya nggak ngambil keuntungannya. Anda nggak ngambil, tapi Anda sudah kerjasama, menyetujui. Kan Allah perintahkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi. Tolong menolong itu dalam kebaikan, ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa. Anda kerjasama dosa. Wahai para majelis taklim, tolong tinggalin. Apa susahnya? Sekarang sudah mudah kok. Banyak. Aduh agak susah ininya, itunya Ustaz. Ya silahkanlah Anda. Kalau menurut hemat saya, tolong buang itu yang namanya konvensional. Kita umat Islam, hidupkan Islam. Tapi Ustaz, yang namanya bank syariah, baik itu syariah anu, sama aja sistemnya Ustaz. Terserah putra sistem. Tapi mereka sudah mengatasnamakan syariah. Selagi ini sudah mengatasnamakan syariah, Anda pilih yang mana? Yang sudah pasti ada ribanya, atau yang masih tercampur? Lebih selamat syariah. Anda tidak ikut tanda tangan ribawi. Adapun sistemnya seperti ribawi, tanggung jawab si pemilik syariah. Tanggung jawab si pengolah syariah. Insya Allah kita nggak bertanggung jawab. Karena kita sudah dijanjikan syariah. Adakah konvensional menjanjikan syariah? Tidak. Jadi demikianlah. Sebaiknya, wahai para penuntut ilmu, para majelis taklim yang mengkoordinir dana dari para jamaahnya, baik tujuannya untuk kebaikan, kemajuan taklim, halal, halal, halal. Tapi ingat, jangan di tempat yang haram. Apalagi takmir masjid. Ya Allah, masjid dananya ratusan juta, disimpan di bank konvensional, disebutkan. Tidak layak kalau menurut saya. Tapi silakan, manusia boleh memilih. Tapi nanti di yaumil akhir, Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Coba buka surat 75. Ayat 13-15. Surat Al-Qiyamah 13-15. Di dunia manusia bisa beralibi. Tapi Ustadz begini Ustadz, karena ini Ustadz, karena silakan Anda beralibi. Semua alibi Anda nanti ditujukan oleh Allah. Perhatikan surat 75 ayat 13. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu, yaitu nanti di padang mahsyar, semua manusia akan disebutkan. Yunabba'ul, diberitakan kepada kita semua manusia, seluruh perbuatan kamu yang kamu kerjakan sesuai aturan Allah, yang kamu lalaikan meluar dari aturan Allah, semua ada. Yang nurut, yang nggak nurut, yang beralibi, semua ada. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Yang mengerikan di ayat 15-nya, saudara sekalian. Walau alqa ma'adhirah. Dan meskipun mereka mengemukakan alasan-alasan, kan banyak manusia di dunia mengemukakan alasan, bahasa kitanya, bahasa gaulnya ngeyel. Tapi Ustadz, gimana Ustadz? Kalau saya keluar dari bank konvensional, riba, saya nggak bisa hidup Ustadz. Tapi Ustadz bagaimana? Sekarang kan begini, sapi begini. Itu kan namanya kan Anda pakai alasan. Tolong alasan itu jangan dikemukakan di hadapan Ustadz. Ustadz nggak bisa nerima alasan itu. Cuman menyampaikan dalil nih. Alasan itu harus Anda kemukakan di hadapan Allah. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, innalillah. Mana silakan. Mau pilih yang pasti diterima, yang pasti aman, syariah. Atau dipilih yang ada dua kemungkinan, bisa diterima, bisa ditolak, silakan Anda pada bab ribawi. Silakan pada bank ribawi. Silakan, terserah Anda. Demikian. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana bila orang yang bekerja di dunia musik atau konser atau apapun yang berhubungan dengan musik Ustaz? Apakah itu halal atau haram Ustaz? Syukran. Orang yang beriman di surat 23 ayat ketiga, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Silakan baca tafsir tentang lagw. Semua musik-musik, nyanyian-nyanyian, konser-konser yang nggak tahu kayak apa. Itu semuanya adalah lagw. Orang musim satu, mu'ridun, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi perkataan tidak berguna, itu semua kata-kata yang tidak baik, termasuk lagu-lagu, musik-musik, itu semuanya mu'ridun. Monggo silakan buka tafsir dalam Al-Quran. Subhanallah. Lalu bagaimana dia kerja di sana? Monggo silahkan.
karena banyak orang beralibi. Tapi telah sepakat empat imam mazhab. Imam Abu Hanifah pendahulu, Imam Malik bin Anas muridnya, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas, gurunya adalah Malik bin Anas adalah Imam Syafi'i, gurunya adalah Malik bin Anas, dan muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. 4 imam ini demi Allah di dalam kitab mereka mengatakan musik haram. Silahkan buka. Wahai orang Indonesia yang Anda menganut pendapat Imam Syafi'i, tolong buka kitabnya Imam Syafi'i bab tentang musik. Beliau tegas-tegas mengatakan musik haram. Kecuali cuma 2. Rebana atau dub, seperti gendang atau rebana. Hanya itu, beduklah yang kecil. Hanya itu. Gitar haram. Tapi sekarang modern Ustadz, masa nggak boleh? Silahkan. Demi Allah, silahkan. Saya secara pribadi, saya nggak mau bersinggungan dengan itu. Apapun, musik, nyanyian, alat, sudah enggak. Kadang-kadang di handphone tiba-tiba muncul, matikan cepetan. Tidak ada gunanya. Untuk apa coba? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda sempurnanya Islam seseorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi Ustadz, katanya ada muridnya Imam Syafi'i yang menghalalkan musik. Betul, bukan murid secara langsung, tapi pengikut mazhab. Siapa namanya? Ibnu Hazm. Satu-satunya ulama yang berpendapat musik halal. Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm adalah pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka itulah mereka, ini kan mazhab Imam Syafi'i, bukan. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'inya. Tapi ini murid yang generasi kesekian. Lalu mengatakan musik halal. Nah, silahkan. Anda mengikuti siapa? Silahkan. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Walakum a'malukum, walana a'maluna. Bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami. Ingat, semuanya ditunjukkan oleh Allah. Sebesar zarrah pun nggak luput dari Allah. Saya yakin Anda hafal surat Al-Zalzalah. Surat 99. Surat Idza Zulzilatil Ardh. Coba perhatikan dari ayat yang ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Subhanallah. Ingat, pada hari itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam, berkelompok-kelompok. Liurau a'malu, diperlihatkan seluruh amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat kebaikan meskipun sebesar zarah diperlihatkan, dibalas. Ayat penutup ayat 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat keburukan, kejahatan, dosa, meskipun sebesar zarah, sebesar debu, dibalas. Monggo, saya yakin banyak umat Islam hafal ayat ini. Tapi tetap saja tidak takut kepada Allah. Padahal ayat ini begitu mengerikan. Satu besar debu perbuatan jahat ada dibalas. Gimana kalau nyata? Wallahu a'lam. Demikian saudara sekalian. Saya yakin tidak semua jamaah sepakat dengan apa yang saya sampaikan, tidak ada masalah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan, yang saya yakini. Ayat Al-Quran saya sebutkan, hadis saya sebutkan. Yang mau meyakini, amalkan, monggo. Yang tidak sependapat, silahkan. Tiap kita tanggung jawab masing-masing di hadapan kita. Demikian, wallahu a'lam. Mari saudara sekalian, sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan akhi, dan kepada para jamaah semua, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Saya mohon pamit akhi, saya lihat dulu. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah kajian siang hari ini, semoga ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Susilo, Hafizahullah, dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selamat dari fitnah dunia
dan selalu mendapat hidayah dari Allah serta istiqomah hingga akhir. Amin ya Rabb. Kajian siang hari ini dapat dilihat kembali di YouTube MT Awabin dan jangan lupa untuk di-subscribe channelnya dan di-follow Instagramnya. Atas nama Taklim Kolaborasi, syukran, jazakumullah khair, wa barakallahu fikum jami'an. Saya izin pamit. Insya Allah kita akan bertemu di kajian kolaborasi selanjutnya yang diselenggarakan oleh Majelis Tilawah Awabin, Samara Taklim, Overseas Mengaji, dan Hijratul Kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.